Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap dalam lindungan Allah SWT dan kewarasan kita tetap terjaga dalam menjalani dan menerima realita kehidupan yang sering kita alami. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bahagia di dunia dan akhirat. Karena yang kita cari adalah kebahagiaan itu sendiri. Nah, kebahagiaan adalah suatu keniscayaan yang harus kita rasakan dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, sahabat-sahabat semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tentang trauma. Karena ada permintaan dari sahabat-sahabat Handri ya untuk mengangkat tema tentang trauma ini, karena trauma ini adalah sebuah atau suatu penyakit emosional, termasuk emosi negatif yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Maka perlu sekali untuk kita mengobatinya, untuk mengeluarkannya gitu, karena trauma ini akan selalu datang dan menghampiri setiap orang kalau mereka sudah mengalami trauma gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba membahas tentang trauma ini. Kita melihat dulu ya definisi dari trauma itu. Apa itu trauma gitu. Trauma itu adalah sebuah respon emosional atau fisik kita terhadap kejadian atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang mengerikan, yang menyakitkan gitu, atau yang bisa mengancam keselamatan kita, misalnya seperti kecelakaan atau bencana alam, ataupun bullying atau kekerasan. Ya, kita pernah mengalami kekerasan atau baik dalam rumah tangga maupun dalam pertemanan misalnya gitu. Itu ya, trauma itu sahabat-sahabat semuanya itu ada sebuah respon emosional atau fisik kita terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau, di masa lalu gitu. Karena itu tersimpan di alam bawah sadar kita gitu. Suatu waktu itu ya sering keluar gitu. Ketika kita mengalami trauma itu, maka akan berdampak terhadap baik psikologis kita maupun terhadap tubuh atau fisik kita gitu. Nah, Adapun trauma ini ya terbagi menjadi 3 gitu. Ada trauma akut namanya, dan ada trauma kronis, dan yang ketiga itu trauma kompleks gitu. Nah, sahabat-sahabat semuanya, nah di tiga jenis trauma ini ya reaksinya berbeda-beda, dan tingkat istilahnya tingkat atau dampaknya terhadap psikologis maupun fisik kita itu berbeda-beda gitu, tergantung dari jenis trauma itu gitu. Yang pertama itu trauma akut gitu. Yang trauma akut ini ya ini disebabkan oleh satu peristiwa traumatis tunggal gitu, misalnya kita mengalami kecelakaan gitu. Nah, itu yang membuat kita trauma, misalnya ketika kita mau naik kendaraan atau sepeda motor gitu, kita sering teringat itu mengalami hal itu gitu. Itu trauma akut gitu. Yang kedua, trauma yang kedua yaitu trauma kronis gitu. Nah, trauma kronis ini terjadi akibat paparan atau kejadian yang berulang kali ya, atau berkepanjangan terhadap peristiwa traumatis yang kita alami gitu. Setiap kali berulang gitu ya, terulang gitu, peristiwa-peristiwa yang buat kita trauma gitu. Misalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual atau bullying gitu. Itu yang sering terulang kali. Nah, itu yang membuat trauma kita menjadi kronis gitu. Nah, yang ketiga adalah trauma kompleks gitu. Trauma yang ketiga itu trauma kompleks gitu. Nah, kompleks terjadi setelah terpapar berbagai peristiwa traumatis gitu.
semua baik trauma akut kronis gitu, nah itu adalah trauma kompleks ini, itu digabungkan jadi trauma kompleks. Itu berarti ini trauma yang sangat parah itu. Nah, adapun dampaknya ya ketika kita mengalami trauma, sering mengalami trauma itu, terutama kita melihat dampak psikologisnya itu, yaitu kita mengalami rasa takut yang berlebihan, cemas, dan perasaan tidak aman yang terus-menerus, bahkan kesulitan untuk kita tidur atau fokus gitu dalam menjalani kehidupan ini. Ini dampak psikologisnya, dampak negatifnya ya di psikologis. Walaupun dampak negatif dari fisik kita, kita akan merasa nyeri atau sakit di sekujur tubuh kita gitu, kelelahan dan keringat dingin gitu. Ini dampak dari trauma ini, sahabat-sahabat semuanya. Nah, setelah kita mengetahui jenis dari trauma ini dan dampaknya, maka perlu untuk kita melakukan penanganan. Kita bisa mengobati diri kita sendiri, sahabat-sahabat semuanya, tanpa kita harus perlu untuk misalnya mengeluarkan biaya atau ke psikiater misalnya. Kita bisa mengobati diri kita sendiri gitu. Kita perlu mencoba untuk mengobati diri kita sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus berbicara dengan orang-orang yang kita percaya gitu. Misalnya kita berbicara dengan keluarga kita, teman kita, atau profesional kesehatan untuk membantu proses perasaan kita. Karena trauma ini adalah yang berkaitan dengan emosi kita, perasaan kita, berarti berkaitan dengan mental kita, jiwa kita, pikiran, emosi, dan perasaan gitu. Karena kita coba untuk mengeluarkannya, kita coba untuk berbicara pada orang-orang terdekat yang kita percaya gitu, yang bisa memberikan kita motivasi ya untuk respon baik terhadap diri kita yang sedang kita alami. Terus yang kedua, kita coba untuk merubah gaya hidup kita. Misalnya kita melakukan gaya hidup sehat. Misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kita istirahat yang cukup gitu, kita berolahraga, dan kita harus menghindari alkohol atau obat-obatan terlarang gitu. Itu yang perlu kita harus lakukan untuk penanganan traumatis kita ini, sahabat-sahabat semuanya. Terus yang ketiga, kesabaran gitu. Kesabaran ini perlu sekali, sahabat-sahabat semuanya, untuk mengobati trauma kita ini, untuk menangani trauma kita ini. Karena kalau kita tidak punya kesabaran yang besar ya, maka sulit sekali untuk kita bisa menangani trauma ini. Karena trauma ini ya bisa dikatakan agak sulit untuk kita sembuhkan, itu butuh proses. Kita butuh proses untuk mengobatinya ya, karena tidak bisa langsung sembuh ini. Dia step by step gitu, selangkah demi selangkah atau tahap demi tahap untuk pengobatan traumatis yang kita alami. Maka perlu sekali untuk punya kesabaran yang tinggi, yang besar gitu di dalam diri kita ya, dalam mengobati trauma kita ini. Terus yang terakhir itu, yang keempat, berdoa gitu. Nah, jangan lupa untuk kita berdoa setelah kita melakukan upaya ya pengobatan dengan diri kita sendiri, ikhtiar kita, usaha kita sudah melakukan. Misalnya kita berbicara kepada orang-orang yang kita percaya, terus kita melakukan gaya hidup sehat, terus kita besarkan rasa sabar kita. Nah, kita serahkan kepada Sang Pemilik kehidupan gitu. Kita harus berdoa, minta agar hati kita, jiwa kita, mental kita ya bisa dikuatkan dan dijauhkan. Nah, misalnya kita mengalami hal-hal yang seperti itu, misalnya trauma ini, kita minta untuk ya menyembuhkan ya. Setelah kita berusaha ya, kita serahkan kepada Sang Pemilik kehidupan gitu. Karena doa ini adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Memang
doa ini tidak terdengar, namun bisa merubah takdir gitu. Kita sudah berupaya, berusaha untuk mengobati trauma ini karena seringkali kita melihat orang-orang yang mengalami traumatis ini, kita sering melihatnya jarang untuk bisa tersenyum gitu, jarang untuk bahagia. Karena itu sahabat-sahabat semuanya, penting sekali untuk kita mengobati trauma ini. Jangan dibiarkan, karena ini adalah penyakit psikologis gitu, baik fisik kita juga, psikologis kita juga gitu. Nah itu, ini adalah penyakit emosi kita, ini termasuk dalam emosi negatif, ini terpendam di dalam alam bawah sadar kita, maka perlu sekali untuk kita melakukan penanganan yang secara efektif gitu, cepat, tepat gitu. Ketika kita sudah mengetahui gejala-gejala yang ada di dalam kita ini, kita mengalami trauma, memang setiap orang memang tidak terlepas dari trauma ini, karena ada pengalaman masa lalu yang kita pernah lalui gitu. Nah itu yang jadi trauma, yang dikatakan trauma itu ya, hal-hal yang tidak enak gitu, hal-hal yang tidak baik yang pernah kita alami di masa lalu, itu yang menjadi penyakit di kita, menjadi traumatis kita. Makanya kenapa ya di dalam buku Eckhart Tolle itu ya, kita harus hidup sekarang, bukan di masa lalu atau bukan di masa depan, tapi kita harus hidup sekarang. Maksudnya itu kita harus nikmati yang sekarang, kita jangan terbebani dengan masa lalu yang pernah kita lalui, dan kita jangan mencemaskan masa depan yang akan datang, karena kita belum tahu. Masa depan itu adalah sebuah misteri, maka kita harus nikmati, kita harus syukuri hal-hal yang kita alami saat sekarang ini gitu. Makanya sekarang ini kita banyak sekali melihat orang-orang untuk menikmati hidupnya yang sekarang ini, banyak membaca tentang buku Eckhart Tolle ini ya, The Power of Now itu, kekuatan masa sekarang ini, menikmati hidup kita saat sekarang ini, dan jangan pernah terbebani dengan masa lalu ataupun mencemaskan tentang masa depan, karena hidup ini sudah diatur, sudah ditentukan gitu, tinggal kita untuk menjalani saja dengan bersyukur, dengan sabar, dengan ikhlas gitu. Apapun yang hadir dan datang dan yang kita alami dalam diri kita, maka kita harus coba untuk mensyukurinya, dan kita harus berdamai dengan keadaan kita gitu.